warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Bapak Haji Muhammad Iksan SPDMT atau yang mewakili. Yang kami hormati Pembina Yayasan Al-Hidayah Ustadz Muthar Bey. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Hidayah Bapak Haji Abdus Salam SPD. Yang kami hormati Kepala SMP IT Al-Hidayah Sumeneb Ustadzah Robi Atul Adawiyah SSI. Yang kami hormati para asatidz dan yang kami banggakan teman-teman peserta didik SMP IT Al-Hidayah Sumeneb. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul dalam satu majelis yang insya Allah penuh barakah, yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sebagai MC atau pembawa acara, perkenankanlah saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, pembacaan sholawat Nabi. Keempat, tauji. Kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Nur Khairul Akbar. Ananda adalah siswa dari kelas 8A dan telah berhasil menghafal Al-Quran sebanyak 4 juz 10 halaman. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'awtudiran qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzi syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid sawabad dunya nu'ti minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyim min nabiyyin
قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah acara ketiga, yaitu lantunan sholawatun Nabi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh teman kita Ahmad Yuni Fatoni dari kelas 9D dan telah berhasil menghafal Al-Quran sebanyak 2 juz 5 halaman, dan Naufaliyova Abdullah dari kelas 9A dan telah berhasil menghafal Al-Quran sebanyak 4 juz 10 halaman. Kepada mereka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa'ni sahaba, Ya Rabbi warḍa'ni sulala. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa'ni al-masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Sami' du'ana, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ballighna nuru. Ya Rabbi, Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, Ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, taghshana binuri. Ya Rabbi, Ya Rabbi, hifdana wa amana. Ya Rabbi, Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, Ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, warzuqna syahada. Ya Rabbi, Ya Rabbi, hidna bisa'ada. Ya Rabbi, Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya
صل عليه وسلم يا ربي يا ربي واسلم كل مسلم يا ربي يا ربي واهدي كل مهدي يا ربي يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا فارتفعت منه البدور مثله سمك مر عينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الغفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ودينا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا في جواري غير مقعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي بوفر لي ذنوبي يا الله آتي الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ustaz, mic-nya enggak ada yang bisa nyampe ke situ. Mic-nya. Para asatidz dan ustazah SMP IT yang dirahmati Allah, para pimpinan sekolah, khususnya kepala sekolah yaitu Ustazah Rabiah Nadawiyah yang kebetulan pada pagi hari ini beliaunya tidak bisa membersamai kita karena putranya yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Adik-adikku sekalian yang Ustaz banggakan, mudah-mudahan kita semua menjadi pencinta baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi pencinta Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita berharap menjadi pencinta Nabi? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di dalam surga. Ada yang nggak mau masuk surga? Ya, semuanya tentu kita ingin masuk surga. Ada dulu seorang ustadz menanyakan kepada anak didiknya yang masih kelas 1. Dia bertanya, ayo yang mau masuk surga acungkan tangan. Semuanya ngacung kecuali satu orang.
Di antara siswanya itu di kelas 1 semuanya ngacung kecuali berapa? 1 orang yang nggak ngacung. Terus didekati sama ustazanya, kenapa dek kamu udah ngacungkan tangan? Itu teman-temanmu semuanya siap masuk surga, semuanya mau masuk surga, kok kamu nggak ngacungkan tangan? Kata si anak itu, iya saya sama ibu saya ustazah suruh masuk tentara. Lihat baik adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Ustaz tahu kalian saat ini sedang kepanasan. Ya buktinya banyak yang apa? Akepai. Ustaz kasih tahu cara akepai yang lebih efektif. Bagaimana caranya? Coba kalian diam, jangan bicara. Itu membuat suasana lebih sejuk. Tapi dengan kita bergerak, mesek istilahnya, itu justru akan semakin kita tambah sumuk. Ya. Adik-adik sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, mana mic? Yang bisa sampai situ mana mic? Oh itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, jika kalian merasa capek, jika kalian merasa lesu, lelah, kesakitan, panas dan lain sebagainya, kata Allah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang di luar kita yang mungkin pekerjaannya mereka melakukan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, berkumpul-kumpul dengan melakukan hal yang tidak berguna, atau duduk di depan PS-nya dalam waktu yang berlama-lama, itu kata Allah apa? Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka itu juga capek seperti kalian capek. Apa kalian kira yang capek cuma kalian yang duduk memperingati Maulid Nabi ini? Orang di luar kita kata Allah juga sama. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga merasa capek, mereka juga kepanasan, mereka juga merasa lelah seperti kalian. Nah, tetapi ada pembeda. Ada pembeda yang sangat dasar antara kita dengan mereka, adik-adik sekalian. Apa kata Allah? Walakin tarjuna ma la yarjun. Kalian punya harapan kepada Allah, apa yang tidak dimiliki oleh mereka. Kalian berharap untuk masuk surga, kalian berharap mendapatkan ampunan Allah, kalian berharap mendapatkan ridhonya Allah, sedangkan mereka nggak punya. Nah ini pembedanya. Kita yang capek saat ini, kita yang kepanasan saat ini, kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Yang ini tidak ada pada harapan mereka. Makanya Ustaz doakan semuanya, ya, yang bisa bersabar tidak bicara, mendengarkan, mau mendengarkan dengan baik, tidak bicara, tidak membuat hiruk pikuk kegaduhan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan keinginan kalian baik kalian dunia dan di akhirat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Ya. Yang menghadapi kesulitan mudah-mudahan diberi kemudahan. Insya Allah. Mudah-mudahan kalian lulus semuanya insya Allah. Ya. Nah, ini harapan-harapan kita kepada Allah yang tidak dimiliki oleh mereka. Harapan akan rahmatnya Allah, akan ridhonya Allah, akan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tidak banyak yang Ustadz ingin sampaikan, tapi coba perhatikan baik-baik. Ada, sebelum Ustadz masuk pada materi, ada sebuah metode belajar yang Allah sampaikan kepada kita dalam surat Asy-Syura ayat 46. Ya, dalam surat Asy-Syura ayat 46 kalau nggak salah. Allah berfirman begini, adik-adik sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Muhammad, innama a'idzukum biwahidah. Aku peringatkan kepada kalian tentang satu hal. Ini proses seorang guru menyampaikan. Ini proses seorang nabi menyampaikan kepada kaumnya. Qul innama a'idzukum biwahidah. Aku ingin menyampaikan sebuah peringatan kepada kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah, biwahidah, tentang satu hal. Ini apa? Saya katakan ini apa? Ini adalah proses penyampaian dari seorang guru kepada murid atau seorang nabi kepada kaumnya. Ustadz hitung ini adalah sesi pertama. Ini metode belajar adik-adik sekalian. Ya, biar kalian sukses dalam belajar itu. Jadi yang belakang mohon perhatikan, yang belakang nggak apa perhatikan. Tolong menghadapnya ke sini. Ngadepnya ke sini itu siapa itu? Ngadepnya ke sini. Perhatikan ya. Nah, ini sesi pertama. Sesi yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, antaqumu lillah masna wa furada. Setelah seorang guru itu menyampaikan akan materi pelajarannya, maka setelah itu kata Allah, ini sesi yang kedua, kita disuruh oleh Allah berdiri, bangkit, ya, bangkit. Jadi kita ini jangan menjadi murid yang hanya menjadi murid di depan kelas, di depan papan tulis, di depan gurunya, bukan hanya itu, tapi ada sesi yang kedua yang diminta oleh Allah. Apa itu kata Allah? Antaqumu, kalian berdiri, kalian bangkit. Bangkit, kata Allah, boleh berdua dari partner. Siapa teman saya tadi yang ikut belajar bersama saya? Masna, berdua. Wa furada, atau sendirian. Oke, kita nggak ngajak teman kita untuk jadi partner kita. Saya melakukan seorang diri, boleh kata Allah. Masna wa furada. Untuk apa kata Allah Ta'ala kita disuruh bangkit setelah kita mendengarkan pembelajaran itu? Allah katakan summa tatafakkaru, kemudian kalian berpikir. Nah, ini sesi yang ketiga. Yang kedua, kita disuruh bangkit berdua atau perseorangan dalam rangka kita berdiskusi. Jadi kita diskusikan apa yang sudah disampaikan oleh guru itu, kita ambil teman kita diskusikan. Ayo kita diskusikan. Bukan setelah belajar kemudian selesai, jangan. Allah katakan begitu kepada kita. Antaqumu masna wa furada. Kalian berdiri berdua atau perseorangan dalam rangka untuk mendiskusikan apa yang sudah disampaikan tadi. Itu sesi yang kedua. Kemudian yang ketiga Allah Ta'ala mengatakan summa tatafakkaru. Ini sesi yang ketiga. Kemudian kalian bertafakkur.
kalian merenungkan. Jadi artinya apa adik-adik sekalian? Bahwa dalam proses belajar itu harus kita lakukan 3 kali. 3 kali tingkatan atau 3 sesi. Pertama, sesi kita mendengar. Yang kedua, sesi kita bangkit bertanya atau mendiskusikan. Sesi yang ketiga, kita renungkan sendiri. Summa tatafakkaru. Jadi ada berapa sesi adik-adik kita belajar? Yang pertama, mendengarkan, mendapatkan pembelajaran. Yang kedua, mendiskusikannya. Ya kalau nggak mau mendiskusikan dengan temannya, boleh diskusikan dalam dirinya sendiri. Kita buat tanya jawab apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Kita tanya, kita jawab. Kita tanya, kita jawab, seperti itu. Kemudian sesi ketiga apa? Merenungkan. Nah, ini cara yang efektif adik-adik. Di surat Al-Mulk Allah juga mengatakan yang sama. Coba Allah berfirman di surat Al-Mulk, ini metode yang Allah berikan kepada kita, cara kita belajar. Nah cuma sayangnya cara ini jarang kita amalkan. Jarang kita amalkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk itu, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani. Nah, coba perhatikan, Allah ketika berbicara tentang langit, Allah yang menciptakan 7 langit ini, pertama Allah katakan apa? Ini pandangan pertama. Ini sesi pertama. Kita disuruh melihat oleh Allah. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Tidak ada yang kalian lihat dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih itu dari ketidakseimbangan. Itu pandangan kita. Kita disuruh melihat sekali. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan apa? Farji'il basara hal tara. Ulangi pandangan kalian yang kedua kalinya. Adakah kerusakan? Kata Allah. Ini pandangan yang keberapa? Kedua. Yang ketiga Allah katakan lagi, Tsummarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian, jadi antara sesi 1 dan sesi 2 itu tidak boleh ada jarak yang lama dalam waktu belajar. Sama juga di dalam ayat tadi kan, begitu Allah mengatakan, kata Allah, qul innama a'idukum biwahidah. Kemudian apa kata Allah? Antaqumu lillah masna wa sulat, masna wa furada. Itu antara sesi pertama dan yang kedua itu tidak boleh ada jarak. Setelah kalian mendapatkan pembelajaran, kemudian kalian berdiskusi, itu nggak boleh ada jarak, biar nggak ada yang dilupakan apa yang disampaikan tadi. Nah, tapi sesi yang ketiga boleh ada jarak. Makanya di situ menggunakan kata summa, kemudian kata Allah. Baik di surat Al-Mulk juga begitu. Di kedua, yang pertama Allah katakan madara fi khalqir rahman tafawut. Yang kedua Allah katakan fa, maka itu artinya nggak ada jarak. Dari pandangan kita yang pertama dengan pandangan yang kedua nggak ada jarak. Farji'il basar, segera kalian ulangi lagi pandangannya kata Allah. Nah, untuk yang ketiga summarji'il basar. Kemudian kata-kata kemudian itu menunjukkan bahwa ada jarak antara yang kedua dengan yang ketiga. Mungkin yang ketiga ini kalian lakukan di saat kalian nanti akan kembali mempelajari apa yang sudah dipelajari tadi. Sudah ya, ini cara yang apa? Cara yang efektif belajar. Ada berapa sesi? Ada berapa tahapan? Iya. Baik di surat itu, maaf bukan surat Asy-Syura, Ustaz sudah ingat, surat Saba. Ya, surat Saba 46. Itu yang pertama tadi, qul innama a'idukum biwahidah. Kemudian yang kedua adalah di surat Al-Mulk. Nah, jadi kalau sekarang kita bersama sedang belajar sekarang, setelah ini nggak boleh langsung hilang, enggak. Setelah itu diskusikan. Nah, nanti kita renungkan kembali. Setelah sampai di kamar, setelah sampai di rumah, itu direnungkan kembali. Insya Allah kalian akan banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang penting. Kalau caranya seperti ini. Tapi kalau sudah dari saat sesi pertama saja nggak mendengarkan dengan baik, itu nggak bisa diharapkan. Bagaimana mau melangkah ke tahap yang kedua?
Kalau yang pertama saja sudah nggak benar caranya. Oke, selanjutnya jadi sekalian ini kita masuk kepada mau. Nggak banyak yang Ustaz ingin sampaikan. Ustaz hanya mau merenungkan bersama tentang nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita semua sudah tahu siapa nama Nabi Muhammad, siapa nama utusan Allah, siapa namanya Muhammad. Siapa namanya Muhammad. Kata Muhammad, adik-adik sekalian, kata Muhammad itu keluar dari 3 akar kata. Unsur kata Muhammad itu keluar dari 3. Ya. Atau derivasinya ya, mungkin lebih tepat dikatakan derivasi turunan dari kata Muhammad itu ada 3. Yang pertama adalah Hamid. Apa yang pertama? Hamid. Ada yang namanya Hamid? Ada. Hamidah ada? Hah? Oh. Siapa yang tahu apa artinya Hamid? Siapa yang tahu apa artinya Hamid? Hamid artinya adalah orang yang memuji. Apa artinya Hamid? Rasulullah itu adalah seorang yang hamidun li rabbih, seorang yang memuji kepada Tuhan. Nabi adalah orang yang sedang memuji kepada Allah. Bangun tidur, apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Pujian kepada Allah. Apa bunyinya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Beliau memuji kepada Allah. Setelah makan minum, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Memuji Allah. Jadi jangan ada yang tidur-tiduran. Masa di tengah-tengah orang belajar tidur itu? Bangun. Ya, perhatikan di sini. Jangan ulangi. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana segala puji bagi Allah yang memberikan makan, yang memberikan minum, dan menjadikan kita dari orang Islam. Jadi beliau selalu memuji kepada Allah. Ya. Jadi itu artinya Hamid. Apa artinya Hamid? Orang yang memuji kepada Allah. Ya. Rasulullah banyak sekali memuji kepada Allah. Bahkan nanti beliau itu punya bendera, nama benderanya Nabi Muhammad, yang semua para nabi ada di bawah benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan akan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, beliau itu punya bendera, namanya adalah Liwaul Hamdi. Apa namanya? Liwa itu artinya bendera. Al-Hamad artinya adalah segala puji. Bagi siapa segala puji itu? Bagi Allah. Jadi benderanya Nabi Muhammad adalah bendera pujian untuk Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berada di bawah benderanya Rasulullah SAW. Bagaimana agar kita menjadi orang yang berada di bawah bendera Nabi Muhammad nanti? Maka kita harus termasuk orang yang senang memuji kepada Allah. Al-Hamidun itu disebut pertama. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Orang-orang yang senang memuji Allah. Nah, Nabi Muhammad itu banyak mengajarkan kepada kita sekalian agar kita ini banyak memuji Allah. Bahkan setiap kali minum, kata Rasulullah, kalau orang minum, setiap kali minum dia memuji kepada Allah, Allah ridho kepada orang itu. Ya, setiap kali minum, satu teguk minum,
dia memuji kepada Allah, Allah akan ridho kepada orang tersebut. Itu yang pertama dari Nabi Muhammad. Siapa namanya? Asal kata Nabi Muhammad berasal dari kata apa? Hamidun li Rabbih. Ya, seorang yang memuji kepada Tuhannya, kepada Allah. Yang kedua dari sekalian. Oke, yang kedua Mahmud. Apa yang kedua? Mahmud. Ada yang namanya Mahmud? Enggak ada juga. Ya. Oh ada. Mahmud ada. Enggak ada juga. Mahmudun. Ayo bersama-sama. Mahmudun. Fi sifatihi wa khuluqihi. Artinya seorang yang terpuji. Ya, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang dalam hal apanya semuanya Nabi Muhammad terpuji. Gak ada yang tercela dalam semua sifatnya. Rasulullah adalah seorang yang memiliki sifat yang terpuji. Wa khuluqihi, dan di dalam semua akhlaknya. Jadi Rasulullah adalah seorang yang terpuji di dalam sifat dan akhlak. Kita tidak akan menemukan setitik pun dari akhlak yang tercela pada Rasulullah, nggak ada. Bahkan Rasulullah itu dijadikan sebagai ukuran di dalam akhlak. Kalau kita ingin tahu akhlaknya seseorang itu baik atau tidak, yang dijadikan ukuran siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu yang dijadikan ukuran oleh Allah. Allah sendiri yang menjadikan beliau sebagai tolak ukur dari kebaikan akhlak dan sifat seseorang. Ketika akhlaknya bertentangan dengan akhlaknya Nabi, maka otomatis dikatakan akhlak orang itu jelek, buruk. Tapi kalau dia meneladani Rasulullah SAW, maka dia dikatakan sebagai orang yang berakhlak yang baik. Nah, oleh karenanya adik-adik sekalian, di sini kita harus banyak belajar tentang bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi yang kedua adalah seorang yang terpuji dalam hal sifat dan akhlaknya. Kalau kita mau berbicara tentang fisiknya Nabi Muhammad, itu sangat istimewa, sangat sempurna, ya, fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih banyak keunggulan, keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah yang tidak ada pada seorang pun selain Nabi Muhammad SAW. Itu tolong ngadepnya ke sini. Ngadepnya yang benar. Nah, bagaimana kalian bisa dapat ilmu nantinya, ya? Nah, jadi banyak sekali keunggulan Rasulullah SAW. Adik-adik sekalian, dikatakan bahwa Rasulullah itu orang yang nggak pernah menguap. Lam yatasa'ab qattu, nggak pernah menguap. Karena menguap itu dari syaitan. Lam yatasa'ab qattu, beliau nggak pernah menguap. Kalau kita ini sering menguap, ya. Apa menguap itu? Awal, ya kita sering. Kalau Rasulullah nggak tapi kita bagaimana mengikuti Rasulullah? Caranya bagaimana? Ketika mau menguap ditahan, adik-adik sekalian. Ketika mau menguap ditahan. Ya. Jangan dibiarkan menguap, dibuka mulutnya lebar-lebar, jangan, bahaya. Setan bisa masuk ke dalam mulut kita. Makanya ketika mau menguap minimal kita tuh, atau kalau bisa kita tahan, jangan sampai menguap. Ya,
Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan juga bahwa Rasulullah itu bukan hanya tidak menguap. Adik-adik sekalian, kulitnya itu tidak pernah dihinggap oleh lalat. Kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kulitnya sering dihinggap sama lalat, kalau mau lalat maksud kita. Rasulullah tidak. Ini terpujinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau kalau berjalan tidak ada bayangannya. Kenapa? Karena sinar matahari itu kalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa malahu dhillun. Jadi gak ada bayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cahayanya kalah dengan cahaya matahari, itu kalah dengan cahaya Nabi Muhammad. Ya. Dan banyak keistimewaan Rasulullah. Jadi itu yang kedua, ya. Rasulullah adalah orang yang terpuji dalam akhlaknya, dalam fisiknya, dalam sifatnya. Beliau adalah orang yang terpuji. Yang terakhir, adik-adik sekalian, nama dari Nabi Muhammad itu derivasinya adalah yaitu kata Ahmad. Kata apa? Ahmad. Apa artinya Ahmad? Ahmad itu artinya adalah orang yang lebih terpuji dibanding yang lainnya. Ya. Ahmadu min ghairihi. Ayo kita baca bersama. Ahmadu min ghairihi. Seorang yang lebih terpuji dibandingkan yang lainnya. Oke. Ulangi dari yang pertama apa? Hamidun li rabbihi. Artinya seorang yang memuji Tuhannya. Yang kedua mahmudun fi sifatihi wa khuluqihi. Artinya apa? Yang terpuji di dalam sifatnya dan akhlaknya. Yang ketiga ahmadu min ghairihi, yang lebih dibandingkan. Jadi semua orang mereka mengambil dari Rasulullah. Akhlaknya itu semuanya mengambil dari Rasulullah. Jadi tidak ada suatu perangai yang baik pada diri seseorang kecuali orang itu mendapatkannya dari Rasulullah. Karena Rasulullah adalah orang yang lebih terpuji dibandingkan yang lainnya semuanya. Di antara para nabi, siapa yang lebih terpuji? Nabi Muhammad SAW. Apalagi dibandingkan yang lain. Makanya Rasulullah disebut dalam surah As-Saff, ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Allah Isa mengabarkan akan datangnya seorang nabi setelahku. Nabi Isa menyebutkan namanya adalah min ba'dismuhu Ahmad wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nabi Isa memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudah Nabi Isa, yaitu yang bernama apa? Kenapa Nabi Isa menyebut Ahmad? Karena Nabi Isa mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW dia adalah orang yang lebih terpuji dibandingkan dirinya dan bahkan dibandingkan semua orang. Nah, maka adik-adik sekalian, ketiga nama ini itu semuanya terkumpul pada nama ketiga nama ini, Hamid, Mahmud, dan Ahmad, terkumpul pada pada nama Nabi Muhammad. Oleh karenanya mari kita sebagai hikmah dari peringatan Maulid pada hari ini, pada pagi ini, kita pertama agar menjadi orang yang selalu memuji kepada Allah.
Yang kedua, agar kita menjadi orang yang terpuji dalam sifatnya dan akhlaknya, ya seperti Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita harus berusaha berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ya, kata Ahmad itu memberikan motivasi kepada kita bagaimana kita menjadi yang terbaik. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bekal bagi kita sekalian. Ingat Ustaz tadi, kita belajar jangan hanya sekali, tapi harus apa yang kita pelajari ini kita ulang berapa kali? 3 kali. Jadi sekarang ini pelajaran pertama, setelah ini kita diskusikan, dan nanti setelah nyampe di rumah kita pikir, ya kita renungkan. Insya Allah dengan demikian kita akan banyak mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin apa yang Ustaz bisa sampaikan. Mohon maaf dan banyak terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita berdoa kepada Allah. Harapannya adik-adik membaca aminnya setelah Ustaz berhenti. Kalau nggak berhenti jangan membaca contohnya begini, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau berhenti baru baca amin ya. Kalau nggak berhenti jangan baca amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.